Perkenalkan, nama saya Nilva Dena Situmorang dengan NPM D1A025-060 dengan Prodi Kesejahteraan Sosial dari kelas B dengan dosen pengampu Dr. Noermanza SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ke-9 sampai 15 yaitu tentang laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian. Selamat menyaksikan. Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Adapun metode penelitian dengan cara ilmiahnya, yang pertama ada rasional, yaitu masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua, dapat diamati oleh indera manusia. Yang ketiga, ada sistematis, yaitu langkah-langkah yang logis. Yang keempat, valid derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data dapat dikumpulkan oleh peneliti. Yang kelima, ada reliable, yaitu derajat ketetapan dengan data yang diperoleh bisa dibuktikan fungsinya pada waktu yang berbeda. Selanjutnya ada penelitian yang baik. Yang pertama ada bermanfaat bagi kebaikan. Yang kedua ada mengandung nilai kebaruan. Yang ketiga, menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, data dalam bentuk deskripsi, tabel, dan diagram. Siklus proses penelitian metode ilmiah. Yang pertama ada pelaporan dan evaluasi penelitian. Yang pertama itu memutuskan tentang audiensi, menstruktur laporan, serta menulis laporan dengan sensitif. Selanjutnya, ada identifikasi permasalahan penelitian, yaitu menetapkan permasalahan, lalu menyebutkannya penting untuk menelitinya bagi audiensi tertentu. Selanjutnya, ada tinjauan kepustakaan, yaitu menemukan sumber, menyeleksi sumber, lalu merangkum sumber. Selanjutnya, ada analisis dan interpretasi data, yaitu menguraikan data, mempresentasikan data, lalu menjelaskan data. Selanjutnya ada pengumpulan data, yaitu menyeleksi individu untuk diteliti, lalu mendapatkan izin serta mengumpulkan informasi. Yang terakhir ada penetapan maksud penelitian, yaitu mengidentifikasi maksud pernyataan, lalu mempersempit pernyataan maksud untuk pernyataan atau hipotesis. Selanjutnya, adapun perkembangan metode ilmiah penelitian. Yang pertama ada kuantitatif, yaitu menguji dan membuktikan teori. Yang kedua ada kualitatif, yaitu menghasilkan pengembangan teori. Yang ketiga ada campuran, yaitu membuktikan dan mengembangkan teori. Selanjutnya ada jenis penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama eksperimen. Yang pertama itu ada uji beda satu sampel, yang kedua ada uji beda dua sampel, yang ketiga uji beda dua sampel bebas, yang keempat uji beda dua rata-rata sampel tak bebas, yang kelima uji beda dua rata-rata sampel tak homogen, yang ketiga uji ANOVA, yang terakhir uji analisis ANOVA. Yang kedua ada korelasi, yaitu bagian dari ex post facto, yaitu korelasi sederhana dan korelasi ganda. Selanjutnya ada survei. Yang pertama ada cross sectional, yang kedua longitudinal. Yang terakhir ada regresi, yaitu analisis regresi sederhana, lalu anarek ganda 2, selanjutnya anarek ganda 3. Jenis penelitian kuantitatif ada 6 jenisnya. Yang pertama grounded teori, yaitu menghasilkan teori karena teori yang tidak bisa menyelesaikan masalah substantif. Yang kedua etnografi, yaitu tema budaya terbentuk dalam suatu kelompok budaya sama, pola perilaku, keyakinan, dan bahasa yang sama. Yang ketiga ada studi kasus, yaitu meneliti kasus secara mendalam dengan mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Yang keempat ada naratif, yaitu mendeskripsikan kehidupan individu, mengumpulkan dan menceritakan tentang kisah kehidupan seseorang.
Yang kelima ada fenomenologi, yaitu menggali data untuk menemukan makna dari hal yang mendasar dari fenomena, realita atau pengalaman yang dialami. Yang keenam ada historis, yaitu fokus pada peristiwa atau waktu yang sudah berlalu dalam melakukan rekonstruksi masa lalu dengan data atau saksi sejarah yang masih ada sekarang. Selanjutnya ada jenis penelitian campuran. Jenisnya ada 6 juga. Yang pertama ada penelitian pengembangan, yaitu menghasilkan produk dengan langkah-langkah pengembangan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Jenisnya itu penelitian produk dan peralatan serta penelitian model. Selanjutnya ada penelitian tindakan, yaitu memberikan tindakan pada satu kelas dengan harapan mampu meningkatkan kemampuan siswa dengan sistem siklus. Yang ketiga ada penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan data kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat ada paralel konvergen, yaitu pengumpulan data kuantitatif, pengumpulan data kualitatif, hasil dari kuantitatif dan kualitatif, menggabungkan hasil untuk perbandingan. Yang kelima ada sekuensial, yaitu pengumpulan dan analisis data kuantitatif, hasil kuantitatif, meneruskan hasil kuantitatif untuk dijelaskan pengumpulan dan hasil analisis data kualitatif. Yang kelima ada seksual eksploratorik, yaitu pengumpulan dan analisis data kualitatif, hasil kualitatif, menggunakan hasil untuk membentuk variabel, instrumen, dan intervensi. Selanjutnya ada sistematika proposal penelitian kuantitatif. Yang pertama, bab pertama itu ada pendahuluan, yaitu kita tahu latar belakangnya. Yang kedua, kita tahu ruang lingkup penelitian, rumusan masalahnya, tujuan penelitian, lalu manfaat penelitian dan definisi operasional. Bab kedua menjelaskan tentang kerangka teori dan kerangka berpikir, yaitu teori yang digunakan, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Bab ketiga menjelaskan metodologi penelitian, yaitu metode penelitian. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Yang ketiga, deskripsi variabel penelitian. Yang keempat, populasi dan sampel. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang keenam, instrumen penelitian, lalu uji coba instrumen. Yang kedua ada sistematika proposal penelitian kualitatif. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, menjelaskan topik yang dikaji, yaitu menjelaskan pentingkan objek yang dikaji berdasarkan teori penelitian relevan. Yang kedua, ruang lingkup penelitian, lalu rumusan masalahnya, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 landasan teori, yaitu teori yang digunakan, penelitian relevan. Yang ketiga, metodologi penelitian, yaitu metode penelitian, waktu dan tempat, lalu ada teknik analisis data, yaitu ada reduksi data, display data, dan kesimpulan. Penjelasan sistematika metodologi penelitian di bab 3. Yang pertama ada metode penelitian, yaitu berisi pendekatan, metode atau desain penelitian. Yang B, waktu dan tempat penelitian, yaitu menjelaskan waktu dan tempat penelitian untuk penelitian teks, tempat adanya teks. Yang ketiga, data dan sumber data, menjelaskan data dan sumber data untuk penelitian kualitatif, populasi dan sampel untuk penelitian kuantitatif. Yang keempat, teknik pengumpulan data, yaitu menjelaskan cara mengumpulkan data. Yang kelima ada teknik atau prosedur analisis data, yaitu menjelaskan langkah-langkah menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data. Yang kelima, uji keabsahan data, yaitu jelaskan tingkat keterpercayaan data yang diperoleh. Terus ada uji keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu yang pertama ada kredibilitas, yaitu ada 6, ada perpanjangan pengamatan, peningkatan keteguhan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat,
dan analisis kasus negatif. Yang B, transferabilitas, yaitu uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Lalu dependabilitas, yaitu buku konsultasi, surat izin penelitian, lalu analisis data pada lampiran. Yang D, konfirmabilitas, cara mendokumentasikan seluruh data hasil kegiatan penelitian. Lalu ada artikel ilmiah hasil penelitian yang judul diikuti nama penulis, instansi, dan email penulis. Yang kedua, abstrak dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang berisi masalah potensi penelitian, tujuan penelitian. Yang ketiga, pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian. Yang keempat, landasan teori. Yang kelima, ada metodologi penelitian yang berisi metode penelitian, data, dan sumber data. Yang keenam, hasil penelitian dan pembahasan yang diawali dengan penjelasan hasil penelitian. Yang ketujuh, ada kesimpulan berisi tentang gambaran umum hasil penelitian. Yang terakhir, daftar pustaka.